Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video pembelajaran kali ini kita akan menyelesaikan persamaan non-linear dengan metode sekan ya. Jadi sudah beberapa metode yang saya jelaskan, sekarang adalah metode sekan. Untuk metode sekan, algoritmanya adalah definisikan fungsi fx. Kita sudah definisikan bahwa x2 ditambah 3x kurang 4 sama dengan 0. Nah, tentukan nilai awal x1, x2. Sebelumnya kita mengambil x0-nya adalah 0 dan 3. Anda bisa ganti apapun itu. Saya mengambil saja x0 adalah minus 1 dan x1-nya adalah 0. Nah, setelah itu pada langkah ketiga hitunglah fx0-nya dan fx1 ya. Nah, Anda terserah mau mulai dari x0 atau mau mulai dari x1. Nah, jadi kalau saya hitung, hitung fx-nya yaitu berarti f x0 sama dengan minus 1 itu sama dengan berarti minus 1 kuadrat ditambah 3 kali minus 1 dikurang 4 ya. Nah, berarti 1 kurang 3 minus 2 berarti minus 6. Nah, sekarang fx1 sama dengan 0. Jadi 0 kuadrat tambah 3 kali 0 kurang 4 hasilnya adalah minus 4. Setelah itu diperoleh, langkah selanjutnya adalah menghitung x2. Menghitung x2 yaitu pada metode sekan rumus mencari x2 itu tidak lain adalah x1 dikurang fx1 dalam kurung x1 kurang x0 per fx1 dikurang fx0. Nah, kalau begitu kita masukkan, makanya itu kita perlu menghitung fx0 dan fx1-nya. Jadi kita masukkan nilai dari x1, kita tahu dia adalah 0. Berarti dikurang fx1-nya adalah minus 4 dalam kurung 0 dikurang minus 1 per fx1 minus 4 dikurang dengan minus 6. Ini tadi minus 6 ya, minus 6. Nah, silakan Anda mencari. Jadi x2 yang diperoleh di sini adalah 0 dikurang 4 kali 0 tambah 1 per minus 4 tambah 6 itu. Nah, sekarang sisa Anda sederhanakan, berarti jadinya minus 4 per ini positif 2, artinya adalah minus 2 ya. Nah, sekarang di sini minus, oke, positif. Nah, sekarang kita peroleh adalah minus 2, maka kita lagi kembali mencari, jadi x2-nya adalah minus 2. Nah, setelah itu kita lagi mencari fx2 yaitu minus 2. Nah, kita sudah dapat di sini nilainya yaitu berarti minus 2 kuadrat ditambah 3 kali minus 2 dikurang 4. Ini positif 4 dikurang 6 kurang 4, berarti di sini minus 6. Nah, langkah selanjutnya maka iterasi kedua itu nilai x1 sebelumnya pada iterasi pertama itu menjadi nilai x0 dan nilai x2 itu menjadi x1. Jadinya kita di sini ambil dua nilai. Sekarang x0 yang baru itu bernilai 0 dan nilai x1-nya adalah nilai x2 yang ini yaitu minus 2. Nah, setelah itu lanjutkan mencari nilai x3 dengan rumus tadi, x2 dikurang fx2 x2 kurang jadi di sini bukan x3 x2. Nah, ini terserah Anda mau tetap mengambil istilah x2, maka di sini x1 kurang x0 per rumusnya tadi adalah fx1 kurang fx0. Jadi fx1 dikurang fx0. Terus Anda substitusi nilainya. Nah, ini tadi x0 yang baru tadi tidak lain adalah nilai x1 yang sebelumnya.
jadi berpindah. Nah, berarti Anda bisa hitung ya. Nah, artinya kalau saya buat tabelnya itu saya tulis I adalah iterasi, kemudian di sini saya harus mencari nilai X0 atau X1 terserah, kemudian X1, kemudian X2. Nah, ini fx1, fx2 dan fx3. Nah, dan fx3. Nah, sekarang ini iterasi ini nilainya minus 1 dan 0, maka X2-nya diperoleh adalah minus 2. Fx1-nya tadi kita peroleh adalah 6 dan minus 4, ini 6 minus 4 dan ini adalah minus 6 ya. Nah, sekarang karena kita ini sekarang jadi ini akan menjadi 0 dan ini akan menjadi minus 2 dan seterusnya. Nah, artinya polanya itu pola untuk penentuan nilai X0 atau X1 yang baru pada iterasi selanjutnya itu tidak ada ketentuan untuk menentukan nilainya, bukan X1 kali Fx2 pada metode-metode sebelumnya, tidak. Jadi secara otomatis dia seperti ini. Jadi nanti nilai X1 yang baru itu akan ke sini dan nilai ini saya asumsikan nilainya A, maka ini adalah minus 2, ini adalah A. Ini akan menghasilkan nilai B, maka nilai selanjutnya X0 pada iterasi ke-1, kedua pada iterasi ketiga ini akan menjadi nilai A dan ini akan menjadi B. Nah, jadi seperti itu. Jadi intinya nilai XI itu adalah nilai XI plus 1 pada iterasi selanjutnya, dan nilai XI plus 1 itu akan menjadi nilai XI plus 2. Jadi intinya seperti itu ya. Yang lainnya silakan. Jadi pada prinsip perbedaannya itu hanya pada rumus mencari nilai X yang baru. Nah, kapan dia berhenti ya tergantung. Kita lihat. Jadi solusinya nanti dilihat pada nilai X2-nya ke bawah. Nah, ternyata setelah kita lanjutkan ini akan memperoleh 0,9. Dia akan konverger ke nilai 0,9. Jadi sama ya. Nah, cuma dari sisi iterasinya ya mungkin ini lebih cepat. Jadi ada kalanya Newton-Raphson itu lebih iterasinya lebih sedikit dibanding dengan metode sekan. Tergantung, kembali lagi tergantung soalnya ya. Saya kira begitu. Nah, demikian untuk metode sekan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.